cinta, sayang, dan bla 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 itu punya definisi masing-masing pastinya kan. Saya sendiri juga susah kalau menjelaskan tentang cinta karena cinta itu hubungannya dengan rasa. Wah, ini nih. Gitu. Jadi teman-teman harus catat nih. Kalau misalnya nggak perlu catat, di pause dulu. Ya itulah pokoknya lah ya. Cinta itu berhubungan dengan rasa. Lanjut Mas. Sedangkan rasa sendiri itu sangat rumit ya untuk dibahasakan. Ini rumit atau pas menjalin cinta atau pas merasakan cinta? Nah, perasaannya. Oh, Kalau masalah menjalin tinggal dijalin aja gitu. nah, makanya pertanyaan lu rumit apa enggak pas menjalin cinta itu kan? Menjalin cinta itu tidak rumit. Ya rumit. Tidak rumit. Ya rumit dari kita sendiri ya Mas ya. Betul. Oke. Jadi Lanjut Mas. yang bikin rumit itu diri kita sendiri sih gitu. Menjalin suatu hubungan berharap mencari kecocokan. Nah, Tapi sudut pandang saya berpasangan itu justru bukan mencari sebuah kecocokan ya. Tapi bagaimana kita bisa menerima suatu perbedaan. Sampurasun, bertemu lagi di podcastnya Sang Kersa. Kali ini kita kedatangan tamu, bukan sebagai stylist, tapi pakar cinta. Monggo perkenalkan. Halo, saya Anjas. Sampurasun buat semuanya. Di sini saya bukan siapa-siapa ya. Cuman pengen berbagi cerita, sharing-sharing aja tipis-tipis. Apa pembahasan kita? Oke, kita akan membahas, karena permintaan dari teman-teman semua, kita disuruh membahas cinta. Waduh. Oh, saya merasa terjebak ya di sana. Kita juga sama. Kita juga sama. Jadi kali ini kita akan membahas tentang cinta, mulai dari definisi cinta itu apa. Karena gini ya, buat apa namanya, buat teman-teman, definisi cinta untuk masing-masing kita berbeda. Tuh. Ada yang cinta dengan muaa dan lain sebagainya. Nah, makanya kita akan cari tahu kejelasannya pada Mas Anjas sebagai pakarnya cinta. Sejak kapan? Oke, kita akan mulai ya, Mas Anjas. Oke. Berawal dari pertanyaan teman-teman, apa sih definisi cinta itu menurut Mas Anjas? Menurut saya. Iya, menurut saya kamu, pribadi Mas. ya. Ya, disclaimer dulu nih, maaf. Ini jangan dicontoh. Maaf kalau ada salah ngomong. Cinta ya. Cinta apa cinta ya? Berbahaya aja. Bahaya banget. Karena secara pribadi saya sendiri jatuh cinta itu agak jarang ya. Gitu. Terakhir yang benar-benar saya rasain cinta itu terhadap istri saya. Wah, Gitu. teman-teman boleh percaya, boleh enggak, nggak apa-apa ya. Gitu Mas. Iya. Karena ya gimana ya? Cinta, sayang, dan bla 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 itu punya definisi masing-masing pastinya kan. Saya sendiri juga susah kalau menjelaskan tentang cinta karena cinta itu hubungannya dengan rasa. Wah, ini nih. Gitu. Jadi teman-teman harus catat nih. Kalau misalnya nggak perlu catat, di pause dulu. Ya itulah pokoknya lah ya. Cinta itu berhubungan dengan rasa. Lanjut Mas. Sedangkan rasa sendiri itu sangat rumit ya untuk dibahasakan. Ini rumit atau pas menjalin cinta atau pas merasakan cinta? Nah, perasaannya. Oh, Kalau masalah menjalin tinggal dijalin aja gitu. nah, makanya pertanyaan lu rumit banget pas menjalin cinta itu kan? Menjalin cinta itu tidak rumit. Ya rumit. Tidak rumit. Ya rumit dari kita sendiri ya Mas ya. Betul. Oke. Jadi Lanjut Mas. yang bikin rumit itu diri kita sendiri sih gitu. Menjalin suatu hubungan berharap mencari kecocokan. Nah, Tapi sudah ini bijak sekali sih, walaupun kenyataannya enggak ya. Nggak apa-apa lagi. jadi ya kalau saya pribadi sebisa mungkin gitu kan mencoba untuk menerima perbedaan. Memang tidak mudah untuk melakukan hal itu, terutama terhadap rasa ya. Gitu. Kalau menerima perbedaan hanya sebagai visual doang, ya mungkin secara umum manusia pada umumnya bisa saja mudah untuk Jatuh cinta. jatuh cinta. Tapi yang benar jatuh cinta apa tumbuh cinta sih Mas?
Kalau gue karena ambigu ya, kalau jatuh cinta tuh lo tau kan rasanya jatuh tuh langsung potong tulang, misalkan sakit, luka-luka, kayaknya tumbuh cinta ya. Jadi kenapa dibahasakan jatuh cinta, Mas? Sebenarnya bukan kitanya yang jatuh, Mas. Tapi jadi merinding begini bahasa. Kita kejatuhan si cinta itu. Kayak kejatuhan durian runtuh. Ya, gitu. Nah, ini versinya Mas Anjas. Iya. Bener kayak apa namanya, kayak tadi Mas Anjas bilang bahwa susah didefinisikan, mendeskripsikan rasa cinta itu seperti apa. Apa yang dideskripsikan Mas Anjas itu pasti masing-masing akan berbeda. Karena pertama yang tadi Mas Anjas bilang bahwa definisi cinta itu masalah rasa ya susah digambarkan. Sama kayak kita misalkan sudah mencontohkan, coba lu gambarkan rasa asin dan manis. Nah, Kan? tanpa menyebutkan asin dan manisnya ya. Iya, Gimana kan? caranya tuh? Jadi cinta itu sebenarnya kayak apa ya? Kayak synchronize. Lu ngerti bahasa Inggris kan? Oh, boleh. I know. You know lah ya. Jadi, kebayang gak sih dua kepala yang berbeda, istilahnya ini tuh dua kepala yang berbeda tapi lawan jenis ya. Betul. Sama jenis kan? Ah ya, Oke. pancu nanti gitu. Dua kepala yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, lahir dari orang tua yang berbeda dan sebagainya. Kita nyari kecocokan itu pasti susah. Nah makanya tadi Mas Ais bilang bahwa ya kita bisa nggak menerima segala perbedaan dari orang yang memang kita sayangi, ya, sehingga kita membuat diri kita itu menjadi jatuh cinta. Yes. Lu catat deh. Lanjut Mas. Nah, Contoh hal yang Gimana? mudahnya begini lah. Gak mungkin lah kita beli sepatu tuh kanan sama kanan. Kan gak enak ya. kalau aku beli sepatu, beli satu dapat dua loh. Beli satu dapat dua. Iya. Harus dapat dua. Kalau bisa pincang gitu. Jadi kakinya satu ya. Gitu. Ibarat gitu lah kan. Jadi kalau kita terus mencari persamaan atau kecocokan, mau sampai kapanpun kita itu sebagai makhluk manusia ya, pasti berbeda, gak ada yang sama manusia judulnya. Jadi ya belajarlah menerima suatu perbedaan, Bukan diperbandingkan ya. bukan diperbandingkan. Karena ketika kita istilahnya sudah mesepakati, bukan berarti kawin ya, maksudnya mesepakati bahwa oke, kita punya bahasa mereka Perkawinan, komitmen, komitmen jauh tuh kan. Bukan komitmen apa sih namanya teh? gitu ya. Chemistry. Chemistry. Itu loh. Chemistry udah begini. Nah, kita sudah siap menerima risikonya nggak sih? Betul. Segala kekurangan pasangan kita, kebaikan, keburukan, itulah. Lanjut Mas. Ya, Boleh. jangan melihat sebuah perbedaan dari diri kita itu menjadi sebuah hal yang aneh, Iya. gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin kita mencari keasikan lah dari perbedaan dari diri kita itu. Ya bukan berarti baik dan buruknya ya, gitu yang dianggap penerimaan perbedaan, tapi lebih ke mungkin arah sikapnya atau sifatnya, gitu kan. Belum tentu sifat yang berbeda dengan kita itu buruk menurut kita, Mas, gitu kan. Kita juga bisa belajar dari perbedaan pasangan kita, gitu kan. Kenapa sih mereka kok berbeda? Oh iya, wajar aja, karena Jadi sekelamin aja berbeda ya. oh iya, gimana? Iya, iya, iya. Kan nggak enak, guys. Bahaya aja. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan kalau misalkan cinta dan patah hati. Tadi itu udah kita bahas definisinya patah hati. Terus yang nanyanya lagi sambil senderan, sambil main handphone. Oh. Kurang ajar ya. Nah, definisi patah hati sekarang nih. Jadi solusinya aja langsung ya. Anjir. Kalau patah hati bisa kesangkal putung kayaknya. Apa gitu sekarang? Poncu. Sehingga putung apa itu? Patah hati itu gimana ya? Bukan patah hati kali. Rasa, ada rasa tapi kita tidak bisa mendefinisikan pertama itu. Kedua hambar ya nggak sih? Ya mungkin kecewa kali ya, bukan patah hati ya. Nah makanya aku bilang aku lebih memilih kecewa daripada kecewa ya. Iya benar. Mending kecewa Iya, daripada kecewa daripada kecewa lah. Lebih baik ngewa daripada ya itu ya. Udah tahu. Tapi gimana, Mas? Pernah patah hati nggak? Bang aja kan ngomong. Ya gantian dong. Patah hati enggak sih? Enggak. Nah, yang lu bilang tadi bahwa gue pernah merasakan bahwa kecewa, tapi itu pun lagi jadi SMP menuju SMP sedikit lagi naik ke SMA. Udah mulai ada. Tapi naik kan? Apa pending dulu? Sekolahnya nggak lulus ya, tapi jangan TK aja kita nggak lulus di DO gitu TK. Nah jadi ketika gue ngerasain bukan patah hati sebenarnya,
bener. Mungkin bahasa cinta, patah hati dan lain sebagainya itu tergantung usia dan kedewasaan cara kita berpikir ya. Nah, pada saat itu lu kebayang gak sih pindah ke Malang? Pindah ke Malang. Nah, di Bandung nih kan, udah cinta-cintaan. Gue masih ngarep dong, zaman dulu belum ada handphone ya. Pindah ke Malang, belum ada handphone. Kita Pager dong pasti. pager dan apa namanya, wartel. Wartel. Nah, ya kan, calling-callingan. Oke, gue balik gini-gini. Pas balik dari Malang datang, dia punya cowok lagi. Waduh. Kamu bisa membayangkan bagaimana rasanya jadi Ultraman sih. Ultraman lah. Gimana guys? Kecewa nggak guys? Ada yang begitu, yang sakit itu di sini. Nah, seumur-umur itu. Jadi pas ngeliat dia datang dari Malang ke gue mau jemput, dia pakai kereta api kan. Ya malam lagi masih ABG kan, masih labil lah, you know kan. Iya. Lihat kok gandengan tangan, support, gue bilang gitu kan. Mau nyebrang kali? Turun dari kereta aja. Nah, kita udah jemput di sekitar nongkrong begini, gandengan tangan. Ya udah, karena kita udah sering lihat, udah ngeliat, oh udah oke. Jaim dong, namanya juga ya anak muda pada. Oh iya, kenalan biasa. Padahal mah nangis, dada kita nangis, itu hati kita udah rontok itu. Nah, hal-hal kayak begini, ya ada masanya. Ketika umur kita, cara berpikir kita, kedewasaan kita dalam melihat apa namanya ya masa-masa perkara cinta itu, memang benar sih. Pendewasaan itu sesuai dengan kemampuan kita saat kita mengejawantahkan bahwa oke, gue ngelihat dia misalkan sama cowok lain, padahal gue masih nyimpen perasaan, masih ada hati sama dia. Ya tapi kita manusia bisa apa kan? Kalau sekarang seolah-olah sok bijak, padahal gue berpikir, tenang gitu. Kalau sekarang lebih ke bodoh amat gitu. Bodoh amat lah gitu. Memang kita harus bisa seperti itu. Belajar bodoh itu. Iya. Tapi jangan belajar bego ya. Bodoh boleh, bego jangan. Bego jangan gitu. Maksudnya makin kesini kan kita makin gampang ya, Yes. Ketika kita menerima informasi. Kita istilahnya mengirim informasi apapun dengan hitungan detik kita udah bisa. Kalau dulu kan lu kebayangan kita ngarep, terus tiba-tiba turun. Ya, bayangkan mungkin untuk teman-teman yang misalkan usianya sekarang 40 ke atas, lu berapa sih? 30 berapa sih? Saya masih 28. 28, oke. Sama kayak Anya, 28. Ngalamin bahwa yang namanya untuk kontak itu susah banget. Pasti nggak antara pager, itu yang akhir tahun 80-an ya, pager, telepon umum, wartel. Itu yang paling apa namanya, yang paling wah pada saat itu. Ketika kita misalkan kangen-kangenan, itu butuh effort yang berat biasa. Tuh, nulis surat dulu. Nulis surat lah, kita ngantri pos dulu. Nah, itu loh. Tapi itu ada plus minusnya. Ini ya. Gas. Ada plus minusnya. Jadi ini guys. Karena sekarang zamannya udah serba instan ya, terus serba cepat. Kadang-kadang permasalahan itu cepat. Siklusnya tuh berputar secara cepat, Mas. Maksudnya cepet tuh cepat masalah yang timbul dan masalah yang diselesaikan. Betul. Iya benar sih. Pasti ada sebabnya dulu ya. Karena dulu memang proses komunikasi terbatas dan membutuhkan waktu. Ya wajar aja kalau orang-orang zaman dulu itu dari segi pernikahan itu tidak cepat mendapatkan masalah. Ya. Dan memang umur pun ya masalah ya. Maksudnya walaupun istilahnya ya kok gue mah bodo amat ya maksudnya. Ketika gue dalam satu pernikahan memang harus menikahi karena ya itu biasa kenakalan masa muda, nggak masalah. Yang jadi soal sekarang itu benar kata lu, Jas, maksudnya lebih cepat ketika mendapatkan masalah dan penyelesaiannya. Karena hampir semua media itu kita bisa akses kan. Betul. Informasi apapun yang misalkan selama ini kita cari sekarang itu bisa dalam hitungan detik kita bisa dapatkan. Tapi kalau dulu itu benar-benar harus perjuangan anjir. Benar. Ketika kita mau ngapel aja ya, zaman dulu nih lagi pacaran nih. Dulu bahasanya ngapel tuh. Bahasa ngedate. Jadi dulu ngapel kan? Ngapel. Kita tahu nggak usah pakai nggak usah pakai handphone, nggak usah ngasih tahu di mana. Kita pasti tahu. Ini anak nongkrongnya di mana, cewek gue nongkrong di mana, gue ngisip aja udah tahu tempatnya. Nggak perlu kita ngasih tahu atau Sherlock sekarang ya. Dan kita lebih menghargai itu. Itu bener. Gitu. Dan memang ya maaf kata ya buat teman-teman yang memang usianya baru lahir tahun 2010 ke atas, jangan menjadi generasi yang manja. Betul. Karena hampir atau kebanyakan melihat yang anak-anak yang misalkan 2010 ke atas itu, atau misalkan 2005 ke atas, sekarang itu menjadi remaja-remaja yang sangat-sangat manja gitu.
Terus sekarang gini, fenomenanya juga ya. Mungkin anak-anak di generasi yang sekarang terlalu banyak perbandingan dari sosial media, Iyalah. ya kan? Betul. Jadi untuk menuju jenjang membentuk suatu keluarga itu sepertinya karena banyak perbandingan ini nih Mas, Ya. menjadikan sebuah masalah. Jadi malah galau ya. Iya, jadi Kalau semakin dulu mah gaspol kan ya. iya, Ketika misalnya kita tahu satu, oke ini, walaupun misalkan banyak yang antara apa namanya pasangan itu ada yang cakep, ada yang cantik dan sebagainya di luar sana, tapi karena keterbatasan media, akses dan sebagainya, ya kita gaspol, berani gaspol gitu. betul. Kalau dulu mau cari jodoh aja masih diiklanin, masih ada loh ya Di koran ya. Juga ada di koran. Sekarang kan cepet tuh, tinggal buka aplikasi. Apa namanya? Oh lupa saya. Apa aplikasinya? Dari udah bahan lagi, Jas. Aku agak gaptep ya kalau karena masalah ya. Mungkin bener. Ini lebih paham lah masalah itu. Sukon lah. Aplikasinya apa ya? Ungu ya kalau nggak salah ya. Itu yang belakang kamera. Mungkin ada yang tahu, guys, komen ya di bawah ya. Kalau tahu aplikasi buat perjodohan. Tapi asli, dulu itu untuk kita jadi jodoh bisa diiklan di koran. Gue ingat dulu pas lagi zaman itu ngeliat itu di koran kita sebut aja nggak apa-apa lah ya. Iya, Dari koran Pikiran Rakyat sama Bandung Pos, karena kita tinggal di Bandung dulu. Di halaman lembar terakhir dia di belakang itu ada satu lembar begini, biro jodoh bos. Iya. Itu ya. Udah nggak ada lah. Udah nggak ada ya. Teknologi apa namanya sih gue lupa. Ngomong lah, Jas. Umur, panjang rambut, ukuran Iya, sepatu, itu benar. itu dicantumin guys. Kalau sekarang udah nggak ada. Jadi itu lebih ke apa namanya detail banget ya sih. Betul. Jadi keasikan Nah, itu masa-masa perjuangannya. dulu itu lebih keren sebenarnya ya. Jadi kalian jangan merasa Iya, keren. jangan sosok jago lu. Iya. Lu insting bermain. Insting bermain. Kadang-kadang Lebih kan ngacak ya. Walaupun foto yang dipajang isinya hanya hitam putih, emang nggak ada warna kan? Mahal kalau warna. Hitam Mas. putih loh asli fotonya. Gambar yang ada di koran itu hitam putih. Terus kita cuma main insting aja kira-kira ini oke nggak apa enggak gitu. Nah, pas tiba-tiba kita oke telepon terus premium call masuk try combo. Nah itu yang bahaya. Jangan ditiru. Nah oke, kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Mantan nih. Mantan. Nah bagian lu kan tadi kan lu member gue begitu tuh. Nah sekarang mantan. Ada apa dengan mantan? Kalau misalkan kita udah punya pasangan, menjalin komunikasi hubungan dengan mantan, bukan menjalin hubungan pribadi ya, maksudnya umum sebagai sahabat. Tapi bacotan itu basi banget anjing. Mantan sebagai sahabat, ya udah mantan sama mantan aja, cuman mau ada apapun ya terserah lu gitu kan, udah gede juga kan. Nah gimana menurut lo? Ya, boleh nggak sih? boleh. Kalau reuni sih boleh. Bukan reuni pribadi nih. Oh, reunian Sekolah. Oke. Boleh. Bahaya. Bahaya. Karena suka ada yang nyempil di tengah-tengah itu ya. Nah, yang nyempil itu yang bahaya. Contoh lah nyempil. Kalau disempil-sempilin gitu. Oke. Ya kalian paham lah ya apa yang saya maksud yang disempilin itu. Tapi boleh ya sebenarnya. Boleh. Ya atas. Tapi kalau gua jadi ini jadi apa namanya berpikir bahwa kita entah nggak tahu ya maksudnya apakah ini umum laki-laki dan perempuan ketika misalkan kita ketemu sama mantan terus kita ngobrol walaupun misalkan memang sudah tidak ada rasa dan masing-masing dari kalian itu sudah mempunyai pasangan. Tapi kan sudah jadi masalah ya sih? Iya, jadi masalah. Karena sebenarnya masalahnya itu bukan mantannya juga. Bisa jadi masalah itu dari pasangan kita juga. Oke. Kenapa seorang pasangan itu bisa masih ingat lagi ke mantan? Pasti kan ada sesuatu tuh dari pasangan. Nah, kalau gue kadang suka ingat ada pepatah yang mengatakan bahwa begini, muka boleh lupa tapi rasa nggak bisa. Nah, itu. Rasa yang mana nih? Rasa yang pernah ada, Mas. Ya, maksud gue gini, kadang-kadang hal kecil, ya makanya itulah balik lagi ke cara bagaimana kita mendewasakan cara berpikir kita, Jas. Betul. Masalah lagu itu loh. Wah, itu. Ya kan bingung ya. Masalahnya gini, ini lagunya misalkan lagu Dewa. Dewa Kami. Terus ditanya, Ku terima dan ku baca ayat suci mu'a'a gitu kan. Terus ditanya, lu ingat mantan ya? Kan bingung gitu ya. Padahal nyanyi doang gitu loh, Jas. Ya, sebenarnya Kalau tanggapannya dong? ya kalau ingat doang sih kan nggak apa-apa ya. Kan kita nggak ngomong ya. Tinggal pertanyaan berikutnya, ingatnya yang bagian mana? Ini saya jawab.
Itu yang susah guys. Ini kalau udah masuk filsafat tuh susah. Lebih dalam lagi. Jadi menceritakan rasa cinta itu bukan masalah inget semantan, tapi ingetnya di bagian apa, pada saat apa. Nah makanya kalau misalnya ada teman-teman yang di sini misalnya ketika ada pasangannya, terus mendengarkan lagu yang memang berhubungan dengan mantannya, ya nggak usah terlalu berlebihan ya, benar sih? Betul. Masih santai-santai aja karena buat gua lagu adalah sebuah seni dan itu hal yang umum, bukan yang spesifik untuk lu. Karena lu bayangin penduduk Indonesia itu hampir 50 juta. 230 sekian ya, 50 300 juta lah ya, 300 juta. Lu bayangin, dan lu pede dan merasa paling ini lagunya buat mantannya. Sabar dulu boy, di atas langit masih ada gudang garam jaya. Mbak Dewi, I love you. Ya udah, pokoknya itu bahasan singkat kita pada kali ini tentang cinta. Betul. Intinya saling menerima, jangan pernah membandingkan. Ini loh. Ini sang kunci itu ya guys. Kunci di mana? Ya kuncinya ada di duplikat kunci ya, kalau nggak salah tinggal di duplikat. Oke teman-teman, terima kasih bahasan singkat kita tentang cinta seperti ini. Karena selain masalah waktu, kita juga banyak yang melototin, banyak yang ngasih kode. Jadi kita bisa ketemu lagi di bahasannya dengan saya, Rik Siva dan Mas Anjas. Nanti kita akan bertemu lagi di acara podcast Sang Kersa selanjutnya. Atur nuhun bisa. Sehat selalu. Sampurasun.